Assalamualaikum. Saya Hermela Ningsih dari kelompok 49 KKNDR Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya mendapatkan tugas individu mengenai program studi saya, yaitu perbankan syariah. Maka, di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi mengenai perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional. Maka, kita harus tahu dulu apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam. Dan tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Selain menghimpun dana, bank juga menyalurkan dana ke masyarakat. Maka itu dinamakan pinjaman atau pembiayaan. Apa sih yang dimaksud dengan pinjaman atau pembiayaan? Nah, yang harus kita ketahui dulu bahwasanya di bank konvensional itu namanya pinjaman, dan apabila di bank syariah itu namanya pembiayaan. Pinjaman pada bank konvensional yaitu produk bank di mana bank menyediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada nasabah dengan pemberian bunga. Nah, jika di bank syariah, itu pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan itu dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang dibiayai dan wajib untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, apa sih yang membedakan pinjaman antara kedua bank tersebut? Ada 4 perbedaan yang mendasar nih. Yang pertama yaitu bunga. Di dalam pinjaman konvensional, pinjaman akan diberikan atas akad pinjaman dan dengan begitu, debitur diwajibkan untuk mengembalikan bersamaan dengan bunga. Maka, di dalam pinjaman dana tunai syariah tidak mengenal prinsip bunga, namun memakai akad murabahah atau jual beli. Di dalam akad murabahah, pihak bank bertindak sebagai pembeli benda yang diinginkan oleh debitur atau nasabah. Kemudian, bank akan menjual benda tersebut kepada pihak nasabah dengan margin harga tertentu. Nah, yang kedua yaitu berbagi resiko. Di dalam pinjaman konvensional, pihak nasabah sepenuhnya menanggung resiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman. Sedangkan di dalam prinsip syariah, pihak bank sebagai kredit juga ikut menanggung sebagai resiko tersebut. Yang ketiga yaitu halal. Di dalam pembiayaan syariah, dana haruslah disalurkan untuk kepentingan yang halal. Oleh sebab itu, nasabah wajib menyertakan tujuan penggunaan dana dan pemakaiannya tidak boleh melenceng dari hal tersebut. Nah, yang keempat, ketersediaan pinjaman. Maka, baik di konvensional maupun di syariah, tidaklah jauh berbeda. Yang menjadi perbedaannya yaitu bahwa pinjaman syariah menawarkan produk yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak terdapat di dalam pinjaman konvensional, misalnya pendidikan, pembiayaan haji, umroh, dan lain-lain. Maka, dari 4 perbedaan yang mendasar tersebut, ada perbedaan yang signifikan lagi, yaitu pada sanksi yang dikenakan kepada nasabah jika lalai membayar kewajibannya tepat waktu. Pada pembiayaan konvensional, sanksi keterlambatan atau denda dikenakan kepada nasabah yang lalai membayar angsuran tepat waktu. Besarnya sanksi yang dikenakan pada setiap nasabah tidak sama, karena tergantung pada besarnya angsuran. Misalnya 5% dari jumlah angsuran untuk setiap hari keterlambatan. Jumlah sanksi yang didapatkan pada pembiayaan konvensional
biasanya diakui sebagai pendapatan perusahaan. Pada pembiayaan syariah, juga diperbolehkan menggunakan sanksi kepada nasabah yang lalai membayar kewajibannya atau angsuran tepat waktu. Namun, pada pembiayaan syariah, jumlah sanksi yang dikenakan jumlahnya tidak tergantung pada besarnya angsuran. Kemudian, yang membedakan dengan sanksi pada pembiayaan konvensional di sini adalah jumlah sanksi yang terkumpul pada pembiayaan syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan dan seluruhnya diperuntukkan untuk dana sosial dan disebut juga dana ta'zir. Baiklah, semoga teman-teman suka dan memahami materi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya.